Kuliah LPK KBA keempat dengan Al-Quran dan Bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan Anda semua di Ustaz Misham YouTube channel. Terima kasih sudah bergabung. Kali ini saya akan membawa kita semua ke acara milad keempat Lembaga Tahfizul Quran dan Pendidikan Bahasa Arab Yayasan Pendidikan Islam Miftahu's Salam. Di acara puncak tahun ini kita menghadirkan Zahrat Ozan, juara satu cabang hafalan 30 juz STQ tingkat nasional di Maluku Utara tahun 2021 yang lalu. Kiranya menjadi motivasi kepada para siswa sekalian, dan juga kita menghadirkan Ustaz Dr. Ahmad Zuhri Rangkuti, LC, MHI. Beliau adalah ketua alumni Ikatan Al-Azhar Mesir. Ya, konten channel saya tentang perubahan, manajemen perubahan. Mari kita lihat dalam 4 tahun apa yang telah berubah di LPTQ PBA Miftahu's Salam. Mari kita simak sampai habis. Terima kasih dan silakan subscribe, share, dan beri like. Alhamdulillah, tahun yang keempat ini kita lihat ini penggambarannya dengan 4 buah telur. Kelihatan semuanya ya, bisa di zoom ini ya. Ya. Telur biasanya akan menetas. Ya. Jadi bayangkan 4 menetas lagi, nanti menetas lagi. Insya Allah ya. Insya Allah makin mempermudah ya. Amin. Amin. Ini saya akan potong. Bismillah. Pak Lili selaku ketua, saya ingin sampaikan ini. Lapis. Ini Pak Lili. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Quran adalah kitabun anzalnahu mubarakun ilaih, keberkahan yang kami turunkan kepada Muhammad. Terus tujuannya keberkahan itu tak lain adalah apa tujuannya? Satu, liyadabbaru ayatihi, supaya Al-Quran itu mereka tadabburi, mereka renungi, mereka memahami makna-makna di balik kandungan Al-Quran. Takkan mungkin kita memahami itu
bisa mengerti itu kalau tak menguasai bahasa Arab. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Waliyadhakkaru ulul albab." Dan untuk menjadi peringatan, untuk menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran. Siapa yang melakukan itu? Ulul albab, orang-orang yang menggunakan pikiran mereka. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak Miftahus Salam adalah bagian kelompok golongan orang-orang ulul albab. Amin ya rabbal. Ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man ta'allama al-Qur'ana 'azumat qimatuhu wa man ta'allama al-hisaba jazula ra'yuhu wa man ta'allama al-lughata raqqa tab'uhu. Nah, ini artinya ya. Man ta'allama al-Qur'ana, barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, ya termasuk menghafal, tajwid dan lain-lainnya, juga bacaan maknanya seperti tadi diutarakan oleh Bapak Ketua Yayasan ya. Ya, kalau mempelajari Al-Qur'an termasuk juga memahami makna. Azumat qimatu. Tinggi apa namanya? Kemuliaannya tinggi, penghormatannya tinggi. Azumat qimatu. Tinggi kemuliaannya. Ya, di dalam masyarakat dunia dan akhirat. Yang kedua, barang siapa belajar bahasa termasuk bahasa Arab, ya, belajar bahasa, raqqa tab'ahu, halus budinya. Orang yang belajar bahasa itu halus budinya, tutur bahasanya bagus, ya, bahasanya itu sopan. Satu lagi ya, barang siapa yang belajar matematik, ini unggul pendapatnya. Assalamualaikum Ustaz Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diceritakan tentang LTQ PBA Miftahus Salam sedikit? Silakan. Ya, alhamdulillah lembaga tahfiz Quran dan bahasa Arab sudah berjalan 4 tahun. Dengan seiring waktu yang lalu itu kan ada masa pandemik. Jadi alhamdulillah minat anak-anak selama pandemik sejak sekolah itu malah mereka banyak beralih untuk ke tahfiz Quran. Jadi dari kegiatan anak-anak itu banyak fokus untuk di rumah dan banyak mereka melakukan menghafal Al-Quran. Berapa orang sekarang sisanya? Siswa untuk tahfiz Quran itu ada sekitar 96. Kemudian yang bahasa Arab itu ada sekitar 25. Ya. Alhamdulillah dengan setelah pandemik ini banyak sekali peminatnya untuk tahfiz Quran. Karena salah satu untuk mengingat suatu pelajaran itu pasti dari hafal Al-Quran. Ya, Ustazah Dinda Sahara. Iya Prof, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Alhamdulillah. Ini kita ingin tahu nih apa tipsnya nih untuk para calon penghafal Quran. Kami tahu di sini ini sudah sangat berkembang, ini tahun yang keempat, siswanya tambah banyak, ya kan? Iya Prof. Ada tipsnya kira-kira? Kalau untuk kami sendiri dari guru Tahfidzul Quran dan Pendidikan Bahasa Arab, kami mengatakan kepada anak-anak yang pertama itu sekali adalah niat mereka untuk menghafal Al-Quran. Kami memberi motivasi kepada mereka, jika kalian sayang kepada kedua orang tua kalian, maka kalian bisa menolong mereka dengan cara menghafal ayat-ayat Allah. Karena dengan menghafal Al-Quran, kita akan menjadi orang-orang yang terpilih di akhirat nanti. Dan kita bisa menyelamatkan 10 keluarga kita di akhirat nanti. Kemudian kami mengatakan kepada mereka, tips cara cepat untuk dapat menghafal adalah yang pertama, dengan tidak berperilaku kasar, menjauhi maksiat, contohnya berkata yang baik-baik. Kemudian kalau untuk waktu yang tepat dalam menghafal itu, kami mengarahkan mereka di sepertiga malam. Di waktu sepertiga malam mereka membacanya 5 kali. Kami mengarahkannya dengan metode tikrar.
metode mengulang. Mereka membaca 5 kali. Setelah membaca 5 kali, mereka tutup Al-Qur'annya, mereka ulang 5 kali lagi. Begitu juga selanjutnya. Itu metode apa namanya? Metode tikrar, pengulangan. Pengulangan. Iya. Terus setorannya gimana? Gimana, Prof? Setoran hafalannya? Setoran hafalannya. Untuk setoran di sini, anak-anak menyetor seminggu 2 kali di hari Jumat dan Sabtu pada pukul 2:30 sampai dengan pukul 5 sore. Mereka menyetornya seminggu 2 kali, ada yang 1 halaman, ada juga yang per ayat. Mungkin nggak udah gabung tahu-tahu tahu-tahu mundur gitu karena faktor yang seperti itu ada nggak terjadi? Ada, setiap anak pasti ada yang seperti itu, Prof. Contohnya mungkin karena tidak ada dukungan dari orang tua pertama, itu pertama sekali ya di mana-mana. Kemudian karena mungkin mereka bosan, jadi kami berusaha bagaimana caranya untuk menarik kembali anak-anak yang sudah keluar itu. Dan alhamdulillah yang pernah keluar dari tahfiz, mereka ikut kembali. Untuk prestasi anak-anak tahfiz sendiri, alhamdulillah mereka ada yang sudah mencapai target. Seperti dari unit Madrasat Sanawiyah, ada yang dia baru beberapa bulan mengikuti tahfiz, dia sudah dapat 1,5 juta. Alhamdulillah. Dan untuk yang bahasa Arab baru beberapa bulan ikut, dia juga sudah bisa berbicara perkata dalam berbahasa Arab. Itu gabungan antara pelajaran bahasa Arab dan tahfiz di LTQ PBA kita gimana caranya? Apa ada nggak secara terintegrasi seperti itu? Untuk hubungan LTQ PBA antara menghafal Quran dan bahasa Arab itu sendiri, menurut saya itu sangat erat hubungannya. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri juga ditulis dalam bahasa Arab. Ya, artinya di dalam pembelajaran ada nggak misalnya contoh dari sebuah ayat yang sudah dihafal lalu dikupas bahasa Arabnya, nahwunya, sarafnya begitu? Oh, ada. Ada ya. Setelah anak-anak menghafal, ada yang sebagian setelah dia menyetor hafalan, kemudian dia langsung ke majelis bahasa Arab untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab, yakni menggunakan kosakata bahasa Arab yang sudah dihafal tadi. Oke. Alhamdulillah, terima kasih ya, mudah-mudahan tambah maju. Semoga aja lembaga Tahfizul Quran dan Pendidikan Bahasa Arab ini terus berkembang dan maju dan menciptakan kaderisasi yang cinta Al-Quran dan bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Iya, Prof. Sehat selalu, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahran Auzan. Ya, Zahran Auzan. Zahra Fauzan ya. Di kelas berapa sekarang? Kelas 1 Sanawiyah. Sanawiyah. Alhamdulillah sudah 30 juz. Alhamdulillah sudah meraih juara 1. Prestasinya apa aja ya, Fauzan? Prestasinya Auzan menjadi finalis Hafiz Quran Trans 7 pada tahun 2014 Di tingkat di Jakarta. Oh, Jakarta ya. Tahun 2015 Auzan kembali menjadi finalis Hafiz Indonesia RCTI tahun 2015. Oke. Jadi pada tahun 2018 Auzan sudah menjadi juara 1 cabang hafalan Quran 10 juz Juz. pada MTQ tingkat provinsi Sumatera Utara Ya. tahun 2018. Tahun 2020 Auzan menjadi juara 2 30 juz pada MTQ tingkat provinsi Sumatera Utara tahun 2020. Masya Pada Allah. tahun 2021 ini Auzan menjadi juara 1 provinsi Sumatera Utara dan naik ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah juga menjadi juara 1. Sekolahnya di mana? Di Pondok Pesantren Kampung Quran Pulau Banyak, Di mana itu? Tanjung Pura. Oh, Tanjung Pura, Mas. Sekolahnya Almarhum Sofyan Saha. Jadi motivasi terbesar itu datangnya dari mana? Ya, Dorongan. motivasi terbesar itu ya ingin membahagiakan kedua orang tua. Itu tujuannya mungkin ya. Ya. Tapi dorongan untuk menghafal itu datangnya dari Dari kalau kecil dulu kan Auzan dari orang tua. orang tua. Nah, setelah itu Ozan suka senang gitu ya. Ya. Ada Pak perubahan pada diri Ozan setelah dia bisa menghafal ini, Pak? Kalau Zahran Auzan ini sama seperti anak-anak pada biasanya, cuma
kita orang tua. Nggak usah pakai. Cuma kita orang tua punya keinginan yang besar Iya. supaya Auzan bisa menghafal Quran. Iya. Ya kalau soal dia adab, akhlak, ya dia kan meniru kita orang tua. Iya. Perubahan untuk belajar selain Al-Quran ada nggak gitu? Kalau Auzan Misalnya kan, prestasi di sekolah, Oh, apakah menjadi lebih baik? ya memang dia kalau belajar itu mudah. Iya. Mudah memang dia nggak sekolah. Iya. Jadi sejak dari usia 9 tahun di kelas 3 Iya. udah nggak masuk sekolah lagi. Oke. Hanya ikut ujian aja. Iya. Iya. Paling sebulan mau ujian dia baru ke sekolah 1 hari 2 hari gitu kan. Apalagi sekarang Belajar di masa rumah. COVID ya. Ya. Baik, terima kasih Ajan. Nanti kami ingin dengar nih. Terima kasih.